nggak punya pengalaman properti, nggak ada modal di awal, orang tuanya juga ya bukannya gimana ya, sederhana lah ya kan, itu bisa banget. Tapi ya pasti butuh effort sama kerja keras. Dan awalnya ada modal nggak sih? Ada 12 juta itu. 3 jutanya itu gue untuk DP, 7 jutanya itu gue untuk renovasi kosmetik, ya kan, untuk cat-cat biar harga di appraisalnya bagus lah gitu kan. Nah sisanya itu 3 jutanya lagi tuh 12 sampai 13 gue lupa gitu kan angkanya. Total yang gue keluarin modal di awal. Nah sisanya itu untuk gue appraisal, biaya appraisal. Belum ada modal, tapi gue pengen harganya lebih tinggi kan. Nah apa yang gue harus lakuin, itu gue bikin kayak show unit gitu. Sekarang kita masuk ke menu utama podcast nih. Wah, gimana? Kita mau nanya-nanya ngulik-ngulik kos ya. Siap. Kenapa lu bisa tertarik sama bisnis kos dan awalnya lu bisa masuk ke bisnis ini tuh gimana ceritanya, bro? Awal masuk ya. Kalau awal masuk, gue sih bukan kepikiran kayak tadi ya, misalnya bisnis kos itu bagus atau gimana, enggak sih. Bukan sesuatu yang gue sengaja pengen masuk ke situ sebenarnya. Awalnya ya karena gue itu tadi ketemu teman gue kan Andi Desma, ya kan, di F&B. Dari situ mereka ngajakin nih, ada nih workshop properti katanya kan. Jadi mereka tuh ikut apa gue ikut, apa gue ikut gitu loh. Jadi lu diajakin temen lu? Iya. Tapi dia udah ikutan atau bareng sama lu? Bareng waktu itu bareng. Barengan. Diajakin Mungkin lu, sebelumnya dia pernah di workshop yang lain properti tapi bukan yang ini. Nah katanya ini bagus Pau. Jadi kalau ada apa yang dia bilang bagus, lu pasti gue ikut bro. Apa sih gue ikut lu kok kayak waktu itu. Ya udah gue ikut akhirnya kan. Dulu tapi pas gue ikut kan ya lumayan memang. Tapi memang bagus lah, punya value lah gitu maksud gue. Tapi kan dengan kapasitas gue dulu agak lumayan gitu loh waktu itu. Mungkin berapa ya? 10 juta apa kalau nggak salah waktu itu. Kelasnya ya kan. Oke. Gue bingung dulu. Wah, gue pengen gitu kan. Cuman gue nggak ada duit segitu gitu loh. Akhirnya temen gue ini, walaupun baru mungkin 2 tahun lah kenal sama mereka ya kan. Ya udah ikut aja. Tapi gue nggak bisa. Tapi gue pengen banget nih belajar ini dulu kan. Ya udah Pau, gini aja. Lu ikut pakai cicilan katanya. Tapi gue nggak punya kartu kredit, gue nggak nyampe waktu itu. Masih 5 juta waktu itu limitnya, nggak nyampe ya kan. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, lu pakai kartu kredit gue aja. Gila bro itu, makanya gue sih benar-benar gimana ya, beruntung banget lah ketemu sama mereka gitu waktu itu. Ya, orang yang belum kenal banget berani untuk kasih pinjam limit kartu kreditnya ke gue. Ya kan, ya udah akhirnya waktu itu gue ikut bareng sama dia, terus gue cicilan juga tuh. Udah pakai kartu kreditnya dia, terus gue cicil juga. Nyicil ke dia kan? Cicil. Sebulan gue transfer ke dia nih Des. Nah sebulan gue transfer ke dia kayak gitu. Nah akhirnya waktu itu baru ikut bareng, belajar bareng tuh di properti cash machine Pak Johartanto kayak gitu. Nah habis dari itu ya udah 2 tahun gue jalanin nggak dapat. 2 tahun setelah workshop ya? Iya, setelah workshop gitu. Abis workshop tapi lu langsung praktek atau? Gue praktek bro, gue langsung bro, praktek bro. Langsung gas Jadi terus bro. Langsung nyari propertinya ya? Nyari propertinya, ya kan. Tapi kan ya along the way selama praktek gitu kan, belajar terus lah ya kan. Pasti nggak langsung jago gitu kan. Makin lama, salah di sininya. Pas di tahap ini gue salah di sininya. Gitu. Jadi belajar terus. Akhirnya pas di 2 tahun di 2019 waktu itu dapatlah akhirnya, hampir putus asa waktu itu juga. Jadi lo pecah telur 2 tahun setelah ikut workshop ya? Setelah ikut workshop 2019 akhir tahun waktu itu sebelum COVID. Oke. Nah ini menarik nih karena lo kan pecah telur nih ya. Iya akhirnya pecah telur. Tadi kan lo bilang kan lo nggak punya privilege. Iya. Saat itu juga itulah salah satu kenapa memang agak lama ya waktunya. Karena lu harus nyari yang sesuai kriteria lu ya. Kriteria gua itu apa? Ya bener-bener tanpa modal kayak gitu. Oke. Nah, lu bisa coba jelasin nggak waktu proses akuisisi yang pertama itu gimana, bro? Lu tanpa modal nih. Iya. Berarti otomatis kan harus mungkin pakai permodalan mungkin dari perbankan. Iya. Nah, itu gimana, bro? Nah, jadi tanpa modal ini tanpa modal sendiri, bukan tanpa modal bener-bener nggak ada modal gitu kan.
tanpa modalnya itu pakai perbankan pendanaannya waktu itu. Oke. Cuman kan perbankan kan ya apa namanya agak sulit lah awalnya kan gitu loh. Tapi ada caranya gitu loh supaya chance kita lebih besar lah untuk diterima, untuk kita bisa ngambil pinjaman dari bank. Oke. Bagi orang yang nggak punya privilege itu harus effort lah gitu. Tapi kan ya ada caranya lah kayak gitu. Dapetin properti itu. Nah, yang pasti gimana supaya kita bisa dapat tanpa modal, itu ya plafon kita harus lebih tinggi dibandingkan harga transaksinya kita. Berarti kita harus dapetin properti yang under value, yang murah kayak gitu dibandingkan nilai harga pasarnya yang sebenarnya. Kayak gitu. Waktu itu nilai propertinya itu 2,7 miliar, gua deal itu 2,1 M. Cair sama bank itu 2,2 M, ya kan? Berarti lebihnya itu apa? Untuk bayar pajak. Kayak gitu. Ya sebenarnya sih gua awalnya ada modal nggak sih? Ada 12 juta itu. Sisa bener-bener sisa duit gua sisa duit itu 15 juta di tabungan. Selama yang kemarin itu kan hilang ini segala macam, masih ada sisa 15 juta. Bisnis apa ya kan masih ada 15 juta. 3 jutanya itu gua untuk DP, 7 jutanya itu gua untuk renovasi kosmetik, ya kan, untuk cat-cat biar harga di appraisalnya bagus lah gitu kan. Nah sisanya itu 3 jutanya lagi itu 12 sampai 13 gue lupa gitu kan angkanya. Total yang gue keluarin modal di awal. Nah sisanya itu untuk gue biaya appraisal kayak gitu. Dan tapi 12 sampai 13 juta itu juga balik lagi sama bank gitu, dapat plafon dari bank kayak gitu. Jadi kalau boleh gue ambil kesimpulan, jadi waktu proses di properti lu yang pertama, lu cari properti yang under value ya. Under value itu maksudnya tadi plafon dari bank yang lu dapet itu bisa nutupin sama harga asetnya kan? Harga asetnya, biar kan gue nggak ada untuk bayar pajak juga, itu juga ke cover kayak gitu. Terus yang lain-lainnya, syukurnya memang si kosan yang ini yang gue pertama kali gue akuisisi itu udah ada AC, udah kamar mandi dalam, udah toilet duduk, udah ada ranjang, udah tinggal gue tambahin dikit lah palingnya kan kayak gitu. Nah kriteria yang bisa kayak gitu, kalau ini dulu kita belajar di Properti Cash Machine sama Pak Jawa Hartanto itu Cahati Lokodok. Apa tuh bro? Ya, Cahati Lokodok itu cah gitu kan. Cahanya tuh cash flow harus positif. Maksudnya kita punya revenue ya kan. Kita kalau kosan kan ada revenue. Nah, revenue dikurangin expense, dikurangin lagi cicilan ya kan. Nah, itu kita masih ada cash flow positif. Jadi yang bayarin itu bukan dari kantong kita gitu loh. Dari penghasilan dari kosannya udah dikurangin sama biaya operasional kosannya, dikurangin lagi cicilannya. Jadi kita masih tetap dapat untung, dibayarin sama anak kosan, kita dapat propertinya, kita dapat passive income-nya juga. Itu C-nya yang di awal. Apa tuh? Harganya harus under value gitu. Nah, kalau kita mau minimal, kalau gua biasanya minimal 30% lah untuk kita bisa ke cover dari plafon bank. Nah, T itu motivasi si penjualnya itu besar atau enggak untuk bisa menjual. Oh, kalau kita mau beli propertinya harganya ngedrop banget kan kasihan sama penjualnya. Itu dari satu sisi. Tapi kalau kita pikir satu sisi yang lain kan kayak contohnya properti kos kedua gua gitu kan. Itu orangnya BU karena dia butuh dana untuk berobat anaknya. Pas dulu zaman COVID tuh. Yang kedua itu kan 2021 gue akuisisi. Kan kasihan gitu kan. Kita ya tapi kan kita cuma bisanya segitu ya harganya ya. Kalau kita enggak kan kita susah juga nanti ya. Nah dia awalnya suaminya meninggal karena COVID. Karena nggak ada dana waktu itu. Ya kan. Nah terus kemudian ternyata anaknya juga kena COVID waktu itu. Ya kan. Nah makanya dia jual tuh propertinya. Ya udah. Ya kan justru malah dari point of view kita yang satunya lagi,
kita malah jadi sebagai membantu Justru dia. bantuin dia. Yang penting kan kita serius, bukan kita mau-mau terus kita menghilang gitu loh. Tapi kita memang serius, kita tapi bisanya cuman angkanya segitu gitu kan. Ya udah akhirnya deal, akhirnya dia juga bisa bayarin anaknya juga jadi sehat. Lo kan jadi semuanya win-win semua malah jadi kan gitu loh. Nah, itu dari Cahati ya kan? T motivasi. Lo sekarang Cahati lo-nya itu lokasi. Ya kan, lokasinya gimana? Bankable nggak gitu. Jangan sampai kita beli properti yang lokasinya itu aksesnya nggak bisa masuk kayak gitu. Itu dari perbankannya. Terus juga dari demand-nya gitu loh. Ada nggak demand-nya gitu loh, lokasinya untuk jadiin kos-kosan. Jangan sampai kita beli properti lokasinya kurang bagus lah gitu. Lo Cahati ko-nya bro, kalau lokasi ya kan biasanya kan kalau lokasinya premium ya, itu kan biasanya susah tuh nyari yang mungkin under value. Nah itu gimana bro? Lu lebih pilih yang mungkin lokasinya sebenarnya nggak premium banget nih, tapi prospek nih under value, atau lu cenderung nyari yang lokasinya premium lah, maksudnya mungkin di jalan raya atau dia benar-benar dekat dengan kampus atau dengan perkantoran. Itu gimana bro? Nah menariknya di kosan itu ini justru kelebihan dia gitu kan. Kalau kita bisnis yang lain F&B apa gimana, kita harus lokasinya yang harus prime gitu kan. Kalau bisa kelihatan di jalan raya. Justru kalau di jalan raya itu kan makin mahal tuh nilainya, ya kan, nilai properti itu mahal. Justru kalau kita di kawasan itu bulanan ya mungkin kalau yang lain gua inilah agak lebih ini. Kalau bulanan nggak apa-apa, kita agak masuk ke dalam gitu loh. Justru kalau masuk ke dalam nggak gitu berisik. Tapi harganya itu bisa lebih murah 30-50% dibandingkan di jalan yang aksesnya bagus banget. Nah, kayak gitu. Tapi yang penting ya itu kita harus jual kosannya yang punya value lah gitu kalau menurut gua ya. Walaupun dalam, tapi kita punya value kayak gitu. Jadi nggak wajib lah ya kos-kosan tuh di jalan raya atau yang trafficnya tinggi. Ya justru itu kelebihan kosan. Itu justru kelebihan. Malah kadang kalau gue lihat kalau misalnya mungkin jalannya nggak terlalu gede ya, dia masuk-masuk. Iya. Tapi mungkin itu tempat yang bisa nyaman kali ya buat penghuni kosnya. Nggak berisik. Biasanya kalau jalan raya tuh berisik ya, ada kendaraan kayak gitu. Kalau di dalam enggak sih. Oke. Lanjut bro. Sekarang. Nah kondisi bangunannya gimana nih ya kan? Kondisi bangunan perlu renovasi lumayan nggak? Ya kebetulan pas karena gua belum punya privilege dan nggak ada modal yang gimana, jadi gua harus nyari kondisi bangunan nggak terlalu harus banyak renovasi tuh di awal tuh. Berarti seperti yang lu akuisisi yang pertama ya bro ya? Iya. Pertama, kedua itu nggak banyak renovasi. Ya, baru yang ketiga ada modal lebih, baru bisa renovasi kayak gitu. Oke. Tapi menurut lu berkorelasi nggak sih kalau kita cari aset yang kos-kosan udah bagus nih? Artinya kan dia harusnya lebih susah ya untuk under value ya, karena kan itu udah bisa langsung dapat income nih dibanding yang mungkin kos-kosannya dia jelek, perlu renovasi berat. Artinya kan itu mungkin dari segi okupansi juga mungkin kurang ya. Betul. Tapi menurut lu gimana? Nah ini plus minus ya. Tapi ada juga yang dia kosannya, kayak ada beberapa yang ikut mentoring juga kan, yang lainnya dia kosannya udah bagus, bagus banget, bangunannya masih bagus. Udah ada isi-isinya juga, tapi murah gitu loh. Jadi kita jangan berpatokan bahwa kalau kosan yang bagus itu udah pasti mahal. Belum tentu, tapi memang kebanyakan yang mahal. Tapi belum tentu itu mahal. Ada juga yang beberapa kayak Pak Paul gitu kan, sama Pak Rian juga kan. Dia ikut mentoring, dia beli properti yang sudah bagus, udah ada isinya juga, tapi perlu di-touch lagi juga untuk bisa penghasilannya kamarnya lebih mahal gitu kan. Tapi ya memang udah bagus propertinya kayak gitu. Yang penting kita hitung-hitungannya, kita harus tahu nilai wajar si propertinya itu berapa, itu yang paling penting gitu. Oke. Berarti yang terakhir nih, Dok. Nah, dokumennya gimana nih ya kan? Karena kita pakai perbankan, jadi kita harus pastiin bahwa dokumennya aman gitu kan. Ya contohnya udah ada SHM, kalau ada bangunan udah ada IMB-nya, ya kan, tahu PBG kalau sekarang kayak gitu.
Itu dokumennya. Kalau AJB gimana? Lebih sulit kayak gitu karena bank hanya terima SHM atau SHGB dia kayak gitu untuk dokumennya. Oke. Berarti Cahati Lokodok ya tadi. Cahati Lokodok, betul. Dan sampai sekarang lu masih pakai? Masih pakai. Metode itu masih. Ya mungkin relevan. Ini agak berubah lah. Maksudnya toleransi ya. Toleransinya agak beda kayak gitu. Oke. Nah tadi kan lu sempat bilang ya, tips dari lu nyari property cost itu under value, cash flow positif ya? Iya, cash flow positif. Nah kalau misalnya gua ketemu properti nih, yang dia under value, tapi dia nggak cash flow positif. Oke. Ada juga properti yang cash flow positif tapi dia nggak under value. Lu lebih pilih yang mana, bro? Nah, gini, satu tergantung kondisinya kita di awal. Nah ini harus, makanya kalau mentoring kan kita harus satu persatu kan beda-beda orangnya kan. Ada yang punya ilmu, ada yang punya ilmu nggak ada modal, ada yang punya modal nggak ada ilmu gitu kan, beda-beda. Nah kalau kayak start di awal gua harus mau nggak mau gua harus punya yang under value. Ya, kenapa? Karena gua harus akuisisi pakai modal dari bank gitu loh. Nah, jadi pada saat dulu gue di awal, gue harus pastiin itu dulu di awal. Kayak gitu, harus yang under value. Karena kalau misalnya cash flow itu bisa kita create juga, salah satu halnya ya, yang lainnya. Kita harus bisa, misalnya under value tapi cash flow-nya masih negatif gitu kan. Ya, tapi kan nanti bisa kita, cash flow itu karena apa nih? Karena cash flow itu kan revenue kali revenue itu sama dengan jumlah kamar dikali harga kamar. Apakah jumlah kamarnya ini belum optimal atau harga kamarnya yang belum optimal? Nah itu kita bisa mainin juga kayak gitu. Tapi kalau start gua di awal, gua harus under value dulu. Tapi kalau misalnya udah ada modal, ini ya boleh juga main yang nggak terlalu under value tapi udah cash flow positif kayak gitu. Beda-beda sih kayak gitu ya. Oke, berarti treatmentnya beda-beda ya, tergantung setiap orang gimana ya kondisinya. Betul. Oke. Lu sekarang berarti total akuisisi udah berapa, bro? Udah ke-6 sih. Kalau satunya udah gua jual. Satu jual. Berarti sisa 5. Total akuisisi 6 ya? 6, betul. Oke. Nah, dari 6 akuisisi ini, kira-kira lu bisa share nggak mana proses akuisisi yang ceritanya tuh mungkin paling menarik ya? Dari yang mungkin sukses dulu lah ya. Yang sukses dari 6 ini kira-kira yang menarik yang lu bisa share mungkin yang mana? Sama nanti yang gagal juga. Mungkin kan dari 6 ini lu pasti banyak dong hunting properti yang lain, tapi mungkin ada yang udah mau berhasil tapi dia gagal. Itu kenapa, bro? Boleh lu share nggak? Kalau menarik sebenarnya setiap properti yang diakuisisi itu menarik semua. Karena ada cerita beda-beda ya. Biasanya beda-beda ya. Ceritanya lucu-lucu lah gitu ya. Cuma karena memang paling berkesan tuh mana yang udah pasti pertama. Yang pertama. Iya, karena kan itu titik awalnya banget gitu loh. Apalagi orang yang nggak ada modal gitu ya, tanpa privilege, itu poin penting akuisisi pertama itu penting gitu loh. Jadi kalau yang tanpa privilege, yang pertama harus benar-benar bagus gitu loh. Kalau nggak ntar bakal susah setelahnya ya gitu. Nah, ya karena kenapa membekas, karena itu pelajaran pertama gue banget yang gue nggak walaupun udah belajar gitu kan, tapi tetap nggak ngerti gitu loh. Prosesnya itu seperti apa, itu gue nggak ngerti banget gitu di awalnya. Itu benar-benar menurut gue sih membekas banget ya. Belum ada modal, terus juga kan udah akuisisi, terus gue bengong gue, udah selesai, terus gue harus ngapain gitu loh ya. Ini gue bingung di awalnya dulu. Terus ya udah belum ada modal, tapi gue pengen harganya lebih tinggi kan. Nah, apa yang gue harus lakuin, itu gue bikin kayak show unit gitu. Jadi satu kamar gue bagusin dulu. Jadi kalau ada orang datang, dia ngeliat kamar yang itu dulu. Karena kalau gue di awal gue langsung bagusin, ngecat tambahin. Waktu itu gue tambahin lemari sama kursi, ya. Itu aja menurut gue itu lumayan kalau dikali 20 kamar. Jadi gue nyicil dulu.
Satu kamar gue bikin bagus, ubah catnya, nambah tampilan sama nambah lemari sama kursi. Jadi kalau ada orang anak kos datang, gue kasih lihat yang itu dulu. Kalau dia oke, ya udah kamu mau pilih yang kamar yang mana nih yang mau dijadiin kayak gini. Jadi deposit, baru deposit itu gue pakai untuk renovasi kamar yang lain lagi. Jadi ya itulah kan keterbatasan ini memaksakan kita untuk apa yang gue harus lakuin ya gitu. Itu dulu itu yang membekas menurut gue gitu. Bro sekarang sih udah banyak cara lah ya. Udah ada. Bro, lo kan akuisisinya ini kan udah bentuknya kos kan ya? Nah, pada saat lo akuisisi, ini okupansinya gimana bro? Sama, tadi kan lo bilang lo ada proses, mungkin bukan renovasi berat ya, tadi lo tambahin lemari sama kursi. Iya. Nah, artinya kan lo ngasih value kan ke dalamnya supaya lo mungkin yang gua tangkep lo mau nge-up ya harga jual kosnya kan ya, sewa kosnya kan. Nah itu dari berapa menjadi berapa yang lo bisa up, sama prosesnya gimana tuh bro? Waktu lo akuisisi kan masih ada penghuni kosnya ya di dalam. Nah itu lo keluarin semua dulu, baru lo tambahin tadi value-value itu, baru lo jual dengan harga yang lebih tinggi, atau gimana bro? Nah kalau untuk di awal gua memang pastilah normal lah. Kalau kita keluarin kan lumayan nih. Revenue-nya gitu, pendapatannya. Kalau kita keluarin menghilang nih. Ntar takut gimana masukinnya gitu kan. Kalau awal-awal pasti wajar kayak gitu kan. Kalau dulu gua di awal memang tetap dulu. Jadi kosan yang lama ya udah sama gitu waktu itu. Oh oke, berarti lo enggak. Kalau sekarang udah cuci darah. Cuci darah tuh keluarin semua kan ya maksudnya? Iya, tapi bukan gue yang pemilik lama. Ya, belajar lah dari situ. Nah, awal-awal sama tuh, gitu. Tapi ya udah, gue tambahin value gitu kan. Karena menurut gue ini properti harganya masih kemurahan memang gitu loh. Karena orangnya nggak mau optimalin, jadi ya udahlah. Mungkin menurut dia segitu mereka udah cukup yang pemilik sebelumnya. Tapi menurut gue ini masih kemurahan karena gue telusurin tuh satu-satu kosan di sana gitu kan. Jadi lu compare ya? Compare itu sekarang 1,5 juta gitu loh, sampai 1,6. Waktu lu beli berapa tuh? Harga 1,2. Setelah lu kasih value ke dalamnya, lu sekarang jual berapa? Oh kalau sekarang? Iya. Kalau sekarang saat itu. Oh saat itu 1,5 dulu. 1,5 dulu. Jadi 1,2 ke 1,5 lumayan lah ya. 300 kali berapa kamar? Betul. Oke. Baru gue naikin lagi. Kalau sekarang berapa? Sekarang 2 juta sampai 2,3. Wow. Ya. 2 juta sampai 2,3. Nah mungkin itu yang menariknya bisnis kos ya, salah satunya ya. Karena selain kita tadi bisa tambah value dari waktu kita akuisisi, dan harga sewanya juga bisa kita up kan ya. Betul. Jadi ngikutin nih, ada inflasi, kita harga kos juga kita bisa up. Iya. Menarik. Karena juga kalau enaknya properti kos itu, apa kelebihan yang lebih itu menurut gua waktu. Ya, maksudnya kayak gimana waktu? Kalau kita belinya itu udah 5 tahun yang lalu, terus kemudian habis itu udah 10 tahun berlalu, harga properti kan pasti naik. Gitu kan. Maksudnya dalam jangka waktu panjang ya. Terus harga bangunan itu naik. Kayak sekarang aja minyak naik. Harga bangunan naik 20% loh. Oke. Berarti untuk ngebangun rumah itu udah kena inflasi juga. Betul. Nah orang yang mau main properti 10 tahun yang lagi pasti cost-nya dia pasti udah beda dibanding kita modalnya. Nah itu menurut gua sesuatu yang susah dilawan gitu. Menarik. Oke, nah itu tadi yang menurut lo yang paling menarik nih, yang sukses ya. Sekarang kalau cerita yang gagal akuisisi bro. Gagal banyak juga. Ada yang menarik nggak? Sebenarnya yang menarik ada 2 sebenarnya sih ya kan. Ada 2, boleh ya. Karena gue salah step lah, karena mau terburu-buru, jadi gue bilang jadi si penjualnya tahu lah gitu harga propertinya sekian sebenarnya. Bagus nih buat pelajaran buat kita nih. Jadi karena gue terlalu menggubu-gubu, jadi gue langsung ngomong di awal tuh ya intinya gue terlalu ngomong terlalu cepat tanpa gue harus ada tanda jadi dulu. Jadi gue belum ikat, gue udah ngomong hal sesuatu yang men-trigger si penjual ini tahu bahwa harga properti yang dia jual itu terlalu kemurahan kayak gitu. Akhirnya nggak jadi.
Dan ternyata udah berapa minggu kemudian, karena menurut gua gini, dulu nilai propertinya 3,8 M. Gua beli itu deal oke-nya di 2,5 M tapi belum tanda jadi. Ya Oke. kan? Belum tanda jadi itu maksudnya lu udah kesepakatan lisan ya? Ya. Ngomong doang. Oke, dia deal gitu. Tapi lu belum tanda jadi? Belum. Belum sempat PPJB Belum juga? PPJB. Oke. Nah itu. Pas gua mau transfer dia nggak mau ternyata. Dia mau naikin jadi 2, berapa gitu, 2,9 atau 3 M dapat. Lupa gua. Nah, udah berapa minggu kemudian ternyata dia jualin si properti itu, berubah harganya jadi 3,8 M gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu ya beda-beda lah ya tipe penjual gitu kan. Nah yang keduanya mungkin gua salah, DP-nya itu kalau DP ke agent lah, kalau ada agentnya gitu. Jadi gua DP-nya itu ke penjual, habis itu dia ternyata sertifikatnya juga bermasalah, ya kan, nyangkut gitu. Setelah dicek gitu kan, biasanya kan transaksi dulu tanda jadi, ya kan, habis itu kita cek ke notaris gitu kan, sertifikatnya ternyata bermasalah. Ya kalau bisa pas mau tanda jadi kan, kalau kita nggak tanda jadi orang juga nggak kan belum iket lah ya. Belum iket, ya kan, kita main tengah lah ya. Betul. Kan, harus ada tanda jadi gitu kan. Tapi ternyata ada bermasalah si ininya juga. Gue yakin sih dianya juga tahu ada masalah sebenarnya. Ya untuk kontrol resiko kita, menurut gua tanda jadi kalau bisa di agent gitu. Pihak ketiga jangan langsung ke dia, apalagi nominalnya besar ya kayak gitu. Nah, sampai sekarang udah menghilang orangnya gitu. Iya. Ya artinya ada resiko juga ya untuk akuisisi. Ya, tapi abis itu ilmunya jadi belajar. Ya, jadi belajar ya. Lebih bagus lagi ilmunya. Karena tiap kita akuisisi properti pasti case-nya kadang beda-beda ya. Beda-beda. Unik-unik ya. Unik gitu. Apalagi kan kita case-nya ini kan kita mau nyari yang under value kan. Betul. Artinya mungkin kan ya mungkin ada sesuatu yang perlu kita pelajari dulu ya. Betul. Gitu, oke. Nah, terus buat yang masih awam nih ya, yang mau mulai mungkin bisnis properti, kira-kira lu ada tips nggak buat yang masih baru mau mulai, terus juga mungkin yang masih takut untuk mulai bisnis properti, kira-kira apa, bro? Tips bisnis properti ya, memang bisnis properti ini plus minus lah ya. Memang kalau orang dengan cara biasa kan pasti butuh dana yang besar gitu loh. Walaupun mungkin ada caranya ya, bisa perbankan. Tapi kan caranya itu nggak semudah itu gitu loh. Memang challenging gitu loh ya kan. Mungkin kalau yang punya modal ya bisa lah mulai dari yang kecil-kecil gitu kan. Tapi kalau yang kita memang pas-pasan, menurut gue sih bener-bener pelajari bener-bener sih. Karena nggak mudah. Maksudnya nggak, kalau udah dapat propertinya bagus sih mudah gitu. Tapi cara mendapatkannya itu, hitung-hitungannya itu ya menurut gue prosesnya itu lumayan gitu. Jadi kalau bisa ya upgrade knowledge dulu kalau misalnya yang pas-pasan ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya punya modal ya mungkin agak lebih inilah lebih tenang lah kayak gitu. Karena kan kalau beli properti KPR bisa 15-20 tahun. Yeah. Kita kan ngiket ke kita gitu kan. Nah kalau properti yang kita ambil itu bukan properti hot deal tapi properti buaya yang kita akuisisi, bukan makin lama kita happy, lihatnya makin lama kita keluarin duit terus kan kita nggak happy gitu. Jadi ya benar-benar upgrade knowledge dulu sih menurut gua sih ya. Karena nggak, untuk nyarinya itu hitung-hitungannya itu sih. Ya. Kayak gitu. Ya mungkin ini lebih penekanannya ke ini sih bro. Ada yang mau mulai bisnis kos tapi dengan keterbatasan modal ya. Iya, artinya kan kalau mau pakai cara lu, pakai hutang bank. Iya. Artinya kan dia harus make sure nih kalau cash flow positif ya. Yeah. Artinya kan cicilannya itu nutup dari income kos-kosannya. Betul. Nah, ada tips nggak kira-kira gimana cara supaya okupansi kosannya atau income-nya ini bisa dinaikin gitu? Kayak waktu lu akuisisi yang pertama kan lu udah tahu nih, oh gue bisa naikin value dari 1,2 waktu itu jadi 1,5 ya. Bahkan kalau kosan lu yang
yang lain mungkin ada yang naiknya justru lebih signifikan kan ya bro ya. Nah gimana cara orang ini yakin nih gue bisa naikin value-nya tuh sekian tinggi, dan gimana caranya kita bisa yakin okupansinya tuh bagus gitu. Terus kalau dari hitungan lu kan tadi lu bilang harusnya kita bisa matengin hitungan kan ya. Biasanya lu kalau ngitung waktu akuisisi properti, lu pakai dasar okupansinya tuh kira-kira berapa persen bro? Artinya kan mungkin ya, kita kan mungkin base skenario kan kita 100% lah pasti ya setiap okupansi. Cuman kan realitanya mungkin kan ya kita jaga-jaga konservatif, betul. Itu kira-kira kita hitungnya berapa persen sih bro? Nah, kalau hitung konservatif, kalau gue biasanya 85% sih. 85%? Ya, tapi dalam arti kata yang hitungan tadi beres dulu tuh. Iya. Ya baru bisa itu 85%. Kalau misalnya hitungan yang nggak beres, maksudnya jualnya kemahalan, gitu bisa jadi ngedrop gitu. Nah, gue satu, gimana tadi kan naikin, tahu nih potensinya sekian. Betul. Gue pasti berdasarkan data, bukan asumsi, pasti. Ya, jadi kalau kita bisnis ya harus pasti kalau bisa berdasarkan data. Oke. Nah, gue pasti riset dulu tuh di awal tuh, dari sekitaran segitu. Kalau dulu ya, kalau sekarang sih udah plek gitu. Yeah. Kalau awal ya survei dulu sekitar, gitu loh. Potensial harga kamarnya berapa nih di sana dengan fasilitas-fasilitas yang ada tuh apa? Jangan sampai kita, fasilitasnya, harganya di bawah, ya pantesan aja di bawah karena kan fasilitasnya juga beberapa doang gitu kan. Nah kita compare dulu di sana, ngambil data dulu. Nah bisa juga dari Mami Kos kayak gitu kan, itu bisa ngecek lah gitu, apa namanya? Harga kompetitor lah ya di sekitar situ. Fasilitasnya apa gitu, itu salah satu caranya bisa kayak gitu. Jadi kita by data dulu gitu kan. Habis itu gimana supaya kita bisa punya okupansi yang 100% gitu kan, 90-100% lah gitu. Gue sih percaya kalau kita jual produk harganya di bawah tapi value-nya sama dibandingkan kompetitor, biasanya dia akan pilih kita gitu. Jadi value kita sama tapi harga kita di bawah kayak gitu. Nah tapi return on investment kita harus tinggi. Nah, balik kemana? Balik ke harga akuisisi kita. Kalau harga akuisisi kita murah, ya kan? Kita nggak perlu terlalu effort untuk naikin harga sewa kamar untuk kita punya return ROI yang tinggi. Jadi semua itu hitung-hitungan semua itu saling berhubungan gitu. Harga akuisisi, harga kamarnya berapa, itu okupansi berapa itu berhubungan semua gitu. Biasanya kalau kan kuncinya tadi lu bilang kan naikin value. Iya. Value itu kan yang gua tangkap mungkin lu nambah fasilitas kan yang ada di dalam kos kan ya. Iya. Nah kira-kira fasilitas apa yang menurut lu bikin kita bisa berbeda gitu dengan mungkin kos-kosan yang lain ya? Oke. Jadi yang paling gua suka itu adalah satu, dengan modal yang sedikit tapi value-nya lebih tinggi. Yeah. Satu itu dulu, ya kan. Yang pertama yang gue pastiin itu visual awal dulu. Visual. Yang murah tapi value tinggi, ya kan. Visual apa? Contohnya chat kali ya. Chatnya gitu. Chatnya jangan yang kita harus mengikuti lah ya, mengikuti demand gitu kan. Contohnya kayak gue lebih suka kayak catnya pastel gitu dibandingkan putih tok semua putih gitu loh ya kan. Gua ada warna-warnanya gitu kan. Sebenarnya harga cat itu kan nggak gitu beda jauh gitu. Benar, betul. Cuman itu bisa merubah. Terus yang kedua tuh dari visual ya, lighting. Iya. Nah, pencahayaan ini ya kan. Iya. Nah, kan kalau ada ambience-nya beda nih, ya. Gitu kan, lebih moody, lebih enak gitu. Padahal kayak gini nggak murah gitu, lah ya. Mahal gitu sekarang. Nah, itu dari visual. Terus yang ketiga baru fasilitas tuh. Soalnya kalau visual itu juga kan mungkin ngaruh ke foto kali ya. Betul. Kan sekarang kan kebanyakan kita jualan mungkin kan di online ya. Benar. Nah ini kan pengaruh ya visual ini kalau fotonya bagus. Jadi kalau bagus dia ngapain mau datang gitu. Wih bagus nih gitu. Benar. Dia pasti lebih tertarik untuk mau datang dengan traffic gitu kan. Lanjut. Nah baru yang selanjutnya itu fasilitas. Kayak gitu. Ya tergantung kita mau main di segmen mana dulu nih, tapi kan kalau marketnya mau yang di atas, middle ke up gitu kan, bukan yang mahal-mahal banget tapi bukan yang di bawah juga, ya kita harus perhatikan yang ini nih kan. Ya, contohnya kayak itu apa, fasilitas ditambah gitu, kayak AC nya udah sekarang udah wajib ya, kayaknya sekarang mungkin panas banget gitu ya kan.
kasur gitu kan, lemari, yang murah-murah kayak gitu. Terus kalau biasanya gue sekarang sih suka yang kamar mandi dalam ya, kayak gitu. Apalagi kayak semenjak COVID apa gimana, mereka lebih mau lebih private gitu loh, dibandingkan yang campur kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke, berarti itu tipsnya ya. Iya. Tips lu daging banget bro. Nah, terus properti lu kan sekarang lumayan banyak nih. Ada, bisa dibilang ada 5 lah ya. Iya. Ada 4 yang bulanan, ada yang 1 yang harian. Harian. Ya. Gitu. Nah, dari 5 ini, lu kelola sendiri atau ada yang di manage oleh pihak ketiga? Iya. Yang 4 gua kelola sendiri. Yang 1 ini dikelola manajemen kos atau manajemen hotel. Gitu. Yang terakhir ya? Yang terakhir. Nah, Okay. alasan gua apa? Kalau dibilang ke cover nggak sih? Kalau sendiri itu gua bisa ke cover. Kalau untuk bulanan. Tapi kalau harian ini kan sesuatu yang menurut gua di luar dari kompetensinya gua. Walaupun anak perhotelan, tapi mabuk banget ya gitu loh. Iya. Jadi gua coba untuk orang yang udah lebih berpengalaman, dia yang manage. 1 karena ini beda bisnis model. Yang 1 bulanan, nggak terlalu repot gitu kalau bulanan kan gitu loh. Yang penting kita maintenance saja gitu. Yang penting ya maintenance ada apa kita cepet tanggap gitu kan, nyaman. Tapi kalau yang ini nih banyak faktor nih, trafficnya harus kenceng gitu kan setiap harinya. Nah gue lebih baik orang yang udah 1 berpengalaman day by day-nya gitu kan, ngurusin operasionalnya. Lebih punya pengalaman satunya ya kan, gue belum punya pengalaman. Terus yang kedua tuh karena lokasinya ini di luar pulau, di Lampung ya. Di Lampung ya. Nah menurut gue agak effort aja sih untuk ngurusin harian sama di luar pulau yang jauh gitu kan. Jadi mendingan pakai manajemen kos atau hotel kayak gitu. Oke, berarti kan yang 1 lu di manage oleh pihak ketiga itu karena alasannya harian dan jaraknya yang jauh ya. Betul. Jadi lo nggak mungkin lah ya bolak-balik setiap hari kan, nggak mungkin ke sana gitu. Nah sekarang gue mau pertajam di kosan lu yang bulanan yang lu kelola sendiri. Nah lu ada tips nggak sih buat ngurus operasionalnya nih? Kan lu kelola sendiri. Kira-kira gimana tuh lu cara bagi? Mungkin lu pakai tim, lu bagi, kalau kos-kosan kan operasionalnya ada penagihan, terus ada ngurusin keluar masuk penghuni, terus lu juga mikir dari segi marketingnya, harus mungkin kalau di online kan ada yang balesin chat segala macem, terus ada yang survei segala macem. Nah gimana tips lu untuk bikin tim supaya solid? Soalnya kan kosan lu bukan 1 nih, ada beberapa, terus lokasinya kan beda-beda. Nah tips dari lu gimana sih buat kelola supaya kos ini bisa dibilang kita kan maunya lancar ya, gitu. Gimana bro? Nah mungkin karena ini salah satu kelebihan karena gue sebelumnya bisnis F&B ya gitu. Nah ini akhirnya kepake yang tadi. Kepake di sini. Karena kalau F&B itu kan satu restoran orangnya banyak gitu kan. Terus ya bukan gimana, pasti makin banyak, kayaknya makin lebih banyak tantangannya lagi memanage mereka gitu kan. Nah kalau di kosan ini yang menarik ya memang mungkin satu kosan cuma butuh 1 orang gitu loh untuk jaga di sana. Bahkan kalau gua ada kosan yang nggak ada yang jaga tinggal di sana. Gitu. Ya yang ya, dia daerah sana, orang dekat sana cuma bersih lah seminggu paling 4 kali gitu. Tapi nggak ada yang nginep di sana karena gue pikir lumayan juga 1 kamar kan, mendingan kasih cuan dibandingkan ini gitu kan. Gue coba lah ngetes gitu loh ya kan. Ya enaknya ini nggak gitu banyak, harus banyak yang tim banget ya kalau di kosan itu. Karena menurut gue operasional harian juga kan nggak terlalu gimana ya kalau yang bulanan kosannya. Yang penting bikin mereka nyaman, fasilitasnya tetap bisa mereka pakai terus, juga nggak ada kendala. Ya udah kayak gitu sih. Kalau gua biasanya ya mungkin di awal-awal mungkin ya butuh operator kos yang tinggal di sana gitu kan. Terus paling kalau udah banyak
awal-awal gue tuh yang balas-balasin tuh chat-chatnya ya kan. Tapi kan jarang sih ya balas chat kalau udah penuh semua. Paling jarang kalau komplain doang ada kerusakan apa doang gitu loh. Tapi kalau udah banyak kamarnya, kosannya, mungkin butuh lah satu admin kayak gitu. Jadi dia ngurusin semua chat-chat atau segala macam. Jadi lebih gampang menurut gua secara sistem. Tapi memang butuh improve sistem terus. Contohnya kayak ngecekin pembayaran tuh. Ya kan pusing banget kalau misalnya 20 kamar sih masih gampang gitu kita ngecekinnya karena ini sini masih inget lah gitu kan. Tapi kalau udah 100 kamar itu lumayan gitu loh ngecekin walaupun kita udah suruh pakai tolong note gitu kan kamarnya berapa atas nama siapa gitu kan. Nah itu masih ada aja pasti yang lupa kasih note dia kamarnya nomor berapa begitu. Ya mungkin kalau ada support system juga yang bisa bikin sistemnya yang lebih mudah gitu loh. Nah ini untuk kita ngecek. Nah ini itu pakai apps ini. sekalian promo nih, sekalian promo. Jadi kita nggak usah pusingin operasional. Ini benar-benar lumayan. Yeah. Jadi kita pikirinnya lebih ke strategik lah, belum mungkin owner property ya kan. Yeah. Jadi untuk ngurusin operasional dan mendingan kita punya sistem ya kita percayain gitu loh. Dan kita kalau bikin sistem ini kan mabuk juga ya. Ya udah pakai Costelio aja gitu. Karena itu sangat membantu banget sih. Mantap. Iya. Sama ini juga bro, apa? Kalau kerusakan tuh, kalau di kita kayak AC kan harus dicuci tuh berkala. Ya, maintenance aset kita ya. Kita tahu nih kadang kalau gua awal itu kan di ada tabelnya tuh bikin tabel gitu kan. Kalau AC ini terakhir di bulan apa gitu kan terakhir. Nah kalau udah ada tersistem gitu kan kita enak tuh satu handphone kita tinggal buka sistemnya kita udah langsung ketahui nih ini yang harus udah di maintenance nih. Apalagi kalau udah ada notifikasi karena kan kita lupa gitu kan. Nah apalagi kalau udah ada notifikasinya bisa tahu ini udah waktunya di maintenance nih. Nah itu udah gampang banget. Itu ada bro, itu ada semua di Costelio bro. Ya jadi lu bisa nyatet aset lu yang lu beli kapan. Terus kan kadang juga kita kan perlu backup nih buat kayak garansi, kartu garansinya itu kita bisa backup juga di dalam apps. Nah abis itu juga yang tadi bisa scheduling untuk maintenance, contohnya AC atau filter. Nah itu kita bisa kasih notification ketika itu memang harus di-maintain. Betul. Itu hal yang sederhana, tapi kalau itu kita lupa itu jadi biayanya besar. Mendingan kan kita hal-hal yang kecil ini udah ke-cover sama kita gitu. Cuma kan kadang kita nggak itu lebih ke sana sih bro. Tapi kalau ada Costelio kan, wah itu lebih mudah banget. Ya kita rencananya akan launching nih. Launchingnya mungkin ketika nanti video podcast ini akan diupload. Wah mantap nih. Jadi nanti lu langsung mesti coba nih bro. Asli. Ya kita banyak fitur lah ke depannya. Mantap, keren. Oke. Tadi kalau misalnya penagihan tadi lu handle sendiri atau ada admin? Handle sendiri sih. Handle sendiri ya? Handle sendiri bro. Iya awal bulan tuh lumayan tuh. Ngecek. Siap. Oke. Nah seperti yang nonton ini yang udah banyak tahu, kan Bro Paul ini juga bikin mentoring ya? Iya. Jadi ini mentor kos-kosan nih. Nah, gue penasaran nih, waktu itu kenapa lu bisa kepikiran gitu jadi mentor kos-kosan? Yang pasti kan lu artinya saat itu udah akuisisi kos-kosan kan ya? Udah punya kos-kosan juga. Berani gitu. Gobrok loh. Iya. Gue belum. Waktu itu lu udah punya berapa bro? Sebelum jadi mentor? Pas jadi mentor? Serius itu yang ketiga ya? Ketiga ya? Oke. Nah apa yang mutusin lu waktu itu, gue pengen coba nih bikin semacam mentoring lah ya, bikin kelas ya? Iya mentoring. Edukasi ya gitu. Nah mentoring ini lebih ke satu kenapa gue buka mentoring karena banyak juga yang pauli-pauli yang lainnya menurut gue waktu itu ya kan, yang pengen punya kayak breakthrough lah secara finansial gitu kan. Memang agak susah. Gimana sih punya penghasilan passive income
tapi di usia muda gitu kan, pasti kepikiran orang kan ngumpulin kerja dulu kita atau bisnis dulu, ngumpulin sejumlah uang habis itu kita investasiin, itu yang biasanya gitu kan. Cuma ternyata sebenarnya ada cara yang lebih ada apa ya, jalan apa ya, jalan pintasnya lah, shortcut lah ya. Shortcut gitu. Biar apa yang mungkin lu dalamin selama ini, yang tadi lu bilang kan lu banyak mungkin pengalaman yang lu mungkin udah ada yang gagal segala macam, ya itu jangan sampai yang menti-menti lu alamin lagi gitu kan. Betul. Nah itu gue pikir banyak juga nih, ternyata memang ada gitu loh yang pengen punya gitu ya kan. Nah ya udah gue coba mentoring waktu itu. Awal-awal ya berapa orang doang kan bro ya, mungkin ya bro. Ya gue juga. Awalnya nih. Gue juga mentoring nih. Iya yang. Ini orang yang jemplungin gue bener-bener di industri kos-kosan. Gitu ya. Jadi ya banyak manfaat lah gitu, kalau banyak yang maksudnya yang dia kerja kapan bisa punya passive income, pensiun gitu kan, akhirnya sambil kerja dia punya kosan. Atau ada juga yang dia punya bisnis gitu loh, bukan bisnisnya udah mulai agak ngedrop gitu loh, dia mau punya bisnis yang stabil. Nah ini sesuatu yang menurut gua salah satu pilihan yang tepat lah kayak gitu. Nah akhirnya ya udah waktu itu ya coba kan, waktu itu berapa orang kalau misalnya dia ada yang nggak pecah telur kan, akuisisi gue nggak mau lanjutin lagi. Waktu itu kan akhirnya 1, 2, 3 sekarang makin banyak lagi gitu, sampai kadang gue lupa gitu ini yang mana ya gitu. Ya itulah, jadi happy-nya beda. Walaupun jujur gue bilang gitu, maksudnya ini kan tipe mentoring ya, bukan kelas yang ya udah sehari 2 hari habis itu bubar gitu kan. Ya kan kita dampingin juga gitu loh, step by stepnya gitu kan. Jujur emang effort banget gitu lah emang untuk mentoring ini ya gitu. Karena ya pengen jangan sampai ya salah langkah lah kayak gitu kan. Yang penting yang pasti kita pengen ketika akuisisi mereka happy, habis happy nambah lagi property cost-nya kayak gitu. Oke. Nah, lu kan berarti udah mentoring sekitar 2 tahun ya? 2 tahun, 3 tahun lah ya? 2 tahun, ya. Nah, artinya kan udah banyak batch ya? Iya. Udah banyak menti-menti lu nih. Nah, kalau lu lihat dari banyak batch ini, mungkin kan nggak semua ya langsung praktek nih. Betul. Atau udah jalanin, tapi dia juga belum pecah telur. Betul. Nah, menurut pandangan lu, kira-kira apa penyebab ini nggak jalan nih gitu? Atau berapa persen sih dari pengalaman lu yang menti-menti lu tuh yang jalan sama nggak jalan gitu? Nah, yang pecah telur kalau gue lihat 25% sih. 25% pecah telur. Gila. Pecah telur. 25%. Itu sih gede lu. Kadang lu gede sih. Kadang gue yang gede sih. Gue yang dorong sih. Yeah. Maksudnya kayak gimana nih yang kemarin kendalanya kayak gimana gitu. Kadang gue ngerasa gimana gitu kalau mereka nggak gerak gitu loh. Nah ini kalau gue boleh testimoni nih ya. Testimoni nih, jujur nih. Kan gue mentoring sama lu bro. Jadi menurut gue, lu mentor yang bener-bener proven sih. Kenapa? Kenapa lu berbeda sama mungkin yang lain yang mungkin kelas-kelas properti ini mungkin banyak ya di luaran ya. Cuman bedanya lu, yang pertama, lu tuh memang proven bro. Jadi gue udah kenal lu, jadi gue udah tahu lu memang nggak punya privilege dan lu memang ngajarin yang praktek sesuatu yang lu udah jalanin gitu loh. Yeah. Terus yang kedua, bedanya lu sama yang lain bro. Yang gue rasa nih ya, mungkin kalau kelas-kelas lain kita ikut seminar kelas, oke lah, workshop sehari 2 hari full day gitu. Nah pertanyaannya, di-maintain nggak gitu setelah workshop itu? Nah kalau di lu kan sebenarnya kita bilang mentoring kan ya bro ya. Nah mentoring ini ya, dulu yang gue rasain, gue tuh bisa dibilang kan abis workshop lu, gue kan langsung praktek nih. Mungkin gue ketika gue ketemu nyari kos-kosan kan mentok sana mentok sini. Nah gue bener-bener bisa nyari lu bro. Sampai gue kalau proses akuisisi pasti gue nyariin lu terus kan. Sampai gue teleponin malam-malam segala macem. Karena kan kita nggak tahu ketika kita nyari, toto ketika udah dapet
itu kan cepet ya, waktunya cepet kan, karena kita kan berlomba sama waktu. Bener. Ketika kita akuisisi mungkin ada orang yang BU kan butuh cepet, mungkin ada orang lain yang bisa dapat juga kan gitu. Nah itu gue merasa lu hadir gitu. Memang ketika kita perlu, lu memang betul-betul mentorin kita gitu. Karena gue juga merasakan hal yang sama pada saat memulainya gitu. Jadi yang butuh itulah, butuh dampingan lah. Gitu. Nah itu tadi kan. Lanjut lagi bro. Berapa ini ya? Kalau alasan ya, menurut gue saat biasanya ya, kalau gue lihat satu memang mereka nggak melakukan mungkin, nggak pecah telur itu kenapa? Karena mereka nggak mencari. Oke. Ya, atau itu yang nggak mencari. Gue nggak tahu, mungkin apa alasannya. Tapi kalau gue lihat, mungkin alasannya itu lebih ke se-worth it ini kah gitu loh. Se-worth it ini kah gue melakukan ini, gue misalnya melakukan ini setahun 2 tahun baru dapat propertinya gitu. Itu yang menurut gua alasan mereka nggak menjalani. Jadinya udah mau jalanin balik lagi nggak konsisten gitu loh, nggak menjalani terus gitu loh. Mungkin ya udah akhirnya gua kerja lagi. Ya nggak apa-apa, itu oke kan kerja gitu kan. Tapi maksud gua ya kalau bisa kan memang ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali it's okay gitu memang. Ya, jadi se-worth it apa itu yang mungkin belum mereka rasain. Tapi kalau kita balik lagi, coba kalau kita kerja, ya kan? Kita kerja, saya juga melihat banyak orang juga gitu, bukan gua doang. Orang kerja 10 tahun, 20 tahun tuh belum tentu bisa pensiun loh, kayak gitu. Orang umur 60 tahun pas dia udah selesai dari masa pensiunnya dia nggak punya aset. Yang akhirnya setelah itu mereka mengandalkan anaknya mereka. Kayak gitu, yang gua lihat gitu loh. Ya, tapi kan kalau ini kita coba jalanin lah 2 tahun lah gitu loh, konservatif gitu loh, 2 tahun. Gue sih yakin sebenarnya. Kalau menurut gue sih yakin pasti ada 1, 2 tahun atau 3 tahun deh gitu kan ngejalanin satu. Tapi dapat properti dalam waktu 3 tahun, terus dapat ngasilin passive income misalnya 10 juta deh. Tapi itu kan udah nge-shortcut waktu mungkin 25 tahun jadi cuma 3 tahun bro. Kayak gitu. Yes. Itu yang harus kadang kita reflect. Kayak gitu. Yes. Oke. Nah gimana bro kalau mau daftar mentoring lu bro? Ya terus sih nggak promosi sih. Karena memang jujur mentoring itu nggak gitu banyak gitu loh emang. Kenapa nggak gitu banyak? Karena gua untuk mentoring ya kalau bisa kualitasnya gitu ya, bukan ngejar volumenya orang banyak gitu loh. Biar happy gitu kan. Lebih awalnya karena dulu tuh orang-orang kosan tuh yang kalau gue kumpulnya ya bukan senior gitu, yang anak-anak muda tuh sedikit gitu. Jadi kalau pas ngobrol tuh kok agak kurang nyambung gitu. Teman-teman yang masih muda juga masih bisa lah gitu, punya kosan juga jadi teman ngobrol. Nah paling kalau gue biasanya share aja di Instagram lah, follow aja di Instagramnya Chang Pauli gitu, TJANG PAOLI. Nah, kadang gue juga suka share pengalaman menti-menti yang udah pecah telur itu banyak di situ, yang nggak semuanya sih memang ya kan, karena ada yang belum nggak mau di open di sosial media, tapi ada yang mau itu di highlight itu khusus punya gue kasih tahu semua perjalanan dari 1 sampai ke properti ke-6 itu ada di situ semua di Instagram. Oke, jadi jangan lupa ya follow IG-nya Pauli, tadi Chang Pauli ya, TJANG PAOLI. Nanti kita masukin juga ya di podcast ini. Ya. Nah sekarang kita masuk ke penutup nih bro. Gua ada dua pertanyaan nih bro. Yang pertama bro, kalau lu ada mesin waktu nih, lu balik lagi ke 10 tahun yang sebelumnya, kira-kira lu mau bilang ke Pauli yang zaman dulu nih apa bro? Ini apa kosan atau apa? Bebas sih. Ya mungkin harusnya lu dulu kayak gini nih gitu, atau lu jangan kesini nih atau gimana? Sebenarnya sih nggak ada penyesalan sih, maksudnya kalau gue balik ke laut harus gue bisa perbaiki ini. Sebenarnya kegagalan itu juga menurut gue itu proses gue jadi sekarang sih. Ya, cuma mungkin kalau gue bilang ke Pauli yang dulu, Pauli yang masih muda, enjoy prosesnya. Enjoy prosesnya. Karena proses itu emang
ada lika-liku semuanya gitu loh. Cuman mungkin kalau gue bisa kasih saran ya review sih. Review. Maksudnya karena gue kurang mungkin ada stucknya gitu mungkin. Stucknya di mana? Stucknya gue punya ini ya mungkin karena dulu kan motivator apa segala macam. Mau bisnis apapun bisa, asalkan kita ini positive thinking terus gitu. Tapi di bisnis itu nggak bisa positive thinking doang. Kita harus bisa melek gitu loh maksudnya. Kita harus reflect. Bisa jadi bukan di diri kita ya yang mungkin yang salah gitu loh secara ini. Mungkin sektornya juga beda gitu lah memang gitu loh sektornya. Memang lebih sulit itu memang ada gitu sektor yang bisnisnya sulit itu lu harus review memang gitu. Jadi kalau bisa kan memang ya itu ya bisnisnya stabil, apalagi kalau bisnis stabil dan anginnya lagi ke sana. Yang menurut gue kalau properti ini bisnis yang menurut gue memang bukan yang teng langsung cepet gitu ya. Tapi menurut gue bisnis yang stabil tuh nilai value-nya tuh paling tinggi. Karena mau ada disruption apa-apa nggak gitu terganggu gitu. Cuman anginnya sama, anginnya ke sana terus tuh. Maksudnya kayak gimana kalau kosan? Makin lama udah paling kita bisa lihat data lah gitu. Orang makin lama makin susah beli rumah. Apa opsi selanjutnya? Ya kan? Mungkin ada orang sewa rumah. Tapi ini yang gua lihat juga ini. Mungkin sebelum mereka punya keluarga gitu kan, mereka apa yang menurut dia paling idealnya kan kos. Udah punya keluarga, mereka punya sewa rumah. Habis sewa rumah punya penghasilan lagi, baru mereka ideal untuk beli properti. Menurut gua kayak gitu. Jangan sampai banyak soalnya bukan gimana. Jujur gua lihat bagus nggak sih ya? Bagus juga sih kalau bisa langsung cicil KPR. Tapi harus hitung benar-benar gitu. Karena banyak teman gue juga yang paksain cicil KPR, akhirnya sekarang bingung begitu loh. Nah itu menurut gue akan ada gapnya gitu. Terus orang punya apa ya? Kehidupan lah ya, dia masih berjuang gitu kan. Udah ada ini, mereka butuh tempat yang lebih luas. Oke, baru mereka sewa rumah, mereka karirnya mereka udah lebih oke, lebih stabil, penghasilan mereka udah lebih besar, baru mereka cicil KPR gitu. Pasti ada segmennya di situ nanti untuk start di awalnya butuh kosan menurut gua. Oke, sekarang pertanyaan kedua nih bro. Kan kalau gua lihat lu sekarang bisa dibilang udah cukup sukses lah ya. Nah, dari POV lu sendiri, lu merasa goal lu tuh udah tercapai semua atau belum sih? Terus sama kalau misalnya belum, apa kira-kira goal lu ke depan yang lu mau capai atau nextnya tuh lu mau ngapain bro? Dulu gue punya impian dulu pas gue jalanin MLM ini, makanya law of attraction kali yang kan. Jadi gue tempelin tuh di kamar gue gitu, gue pengen punya ini. Salah satunya itu punya dulu kontrakan pengembangannya, kontrakan 100 kamar. Dan ya ternyata udah tercapai ya, gitu. Itu untuk yang dulu gitu bang, ya kan. Nah yang selanjutnya ini secara finansial mungkin ya kan, secara finansial goal. Ya mungkin gue pengen punya dibilang properti itu passive income full ya, memang gue bilang nggak 100% passive full gitu loh. Memang ada effortnya untuk di awal nyarinya gitu kan. Itu masih ada ya. Awalnya gue secara finansial tuh gue pengen itu goal gue dari dulu awal tuh gue pengen di stock market memang di saham. Gue pengen punya modal gue di saham itu dividen itu bisa cover hidup gue gitu, bahkan gaya hidup gue gitu ya kan. Nah itu yang gue pengen, tapi karena waktu itu di saham langsung itu tetap butuh cash flow sama butuh modal, jadi nggak bisa ke sana. Jadi gue harus start mulai di properti. Nah secara cash flow sekarang udah ke cover lah biaya bulanan. Cuman gue pengen satu itu yang gue pengen secara goal nanti ya, gue pengen ke sana sih. Full passive income di saham gitu. Oke. Berarti lu bisa dibilang berarti sekarang invest di saham sama di properti. Fokusnya di dua itu kan ya. Betul. Tapi ada pertanyaan lanjutan nih. Kalau pandangan lu saham versus kos-kosan nih.
Kira-kira plus minusnya apa nih? Sebelum tutup nih. Ya mungkin kasih gambaran sedikit ya. Karena sebenarnya bisa dibilang walaupun lo bisa dibilang lo mentor di kos-kosan, tapi gue lihat juga memang lo untuk di saham ini cukup cukup lo tekuni lah ya. Gue belajar di saham dulu baru belajar properti. Tapi gue menyadari bahwa saham itu nggak bisa langsung kayak orang saham, masih muda kayak pensiun gitu kan dari saham. Jadi kita realita lah gitu loh. Lu kecuali kalau orang tuanya udah kaya ya. Kalau kitanya masih merintis, lu harus sadar gitu loh. Orang tua nanti itu butuh kita mungkin ya, atau anak juga kita butuh kita gitu. Kalau kita belum gimana kita harus amanin ya penghasilan kita dulu lah gitu loh. Menurut gua saham bisa langsung kayak cuma modal berapa doang bisa kayak gitu, menurut gua agak sulit sih. Tapi nah ini yang menarik menurut gua, properti dan saham itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nggak bisa saham itu is the best choice, belum tentu gitu loh. Properti itu is the best choice, belum tentu juga kayak gitu loh. Semuanya ada kelebihan masing-masing. Nah contohnya kalau di saham ya secara capital gain pasti lebih tinggi, tapi dengan catatan dengan punya knowledge yang benar-benar oke. Nah, punya knowledge yang benar-benar oke itu di saham itu nggak mudah. Nggak mudah karena banyak sektor, ini nggak mudah banget gue bilang. Dan butuh, kalau misalnya kita, punya 10 juta, 100% kita punya untung. Gitu, baru 20 juta gitu loh. Jadi capital di saham itu di saham itu bergantung sama kita punya modal. Nah, menurut gue, dan juga kita butuh, misalnya kayak kemarin ya, IHSG turun gitu kan, nyesek gitu kan. Kalau lu nggak punya penghasilan bulanan, lu makan dari mana gitu loh. Mau dijual pasti psikologi, sayang nih, sahamnya ntar bisa rebound lagi. Tetap butuh cash flow gitu ya kan. Nah, itu salah satu kelebihan dan kekurangan di saham. Tapi kelebihan dan kekurangan di properti juga ada juga gitu ya kan. Nah, kalau di properti mau return yang tinggi banget, mungkin agak lebih slow gitu loh, tapi lebih stabil. Nah, tapi lebih bagusnya di properti itu kita punya leverage gitu loh. Jadi kita mau beli properti itu, kita agunin si properti itu. Jadi kita tanpa ada modal, kita bisa beli punya aset dan passive income di properti. Nah, itu menurut gua sih. Tapi kalau dua hal ini kita gabung, satunya bisa capital gain, tapi kita butuh cash flow dari properti. Wah, itu sih menurut gua luar biasa gitu sih. Oke, siap. Jadi masing-masing sebetulnya ada kelebihan kekurangannya ya bro ya. Dan menurut lu dua-duanya ini memang ya layak ya untuk diinvestasikan. Dua-duanya berdampingan. Dibandingkan salah satu, menurut gua sih oke. Oke. Sip. Nah, ya jadi dari konten dari podcast kita udah berapa lama tadi kita, bro? Udah cukup lama ya, sejam lebih ya. Ya, kalau boleh ya, gua simpulkan. Bro Paul ini memang bisa dibilang memang betulan nggak punya privilege. Karena lo bisa dengar dari pertama tadi Bro Pauli cerita dari backgroundnya, dia memang nggak punya privilege. Lalu kita yang nggak punya privilege juga, itu masih mungkin punya property cost. Kenapa? Karena Bro Pauli tadi bilang, kita punya solusi, masih bisa pakai hutang dari pihak lain. Bisa pakai perbankan, atau bahkan sebenarnya investor juga bisa ya bro ya? Bisa, oke. Nah tinggal gimana caranya kita bisa betul atau benar untuk mengakuisisi cost itu sendiri ya bro ya? Iya. Yang tadi lu bilang ada Cahati, Lokodok. Iya. Nah kalau boleh gua pertajam lagi, mungkin ada 2 poin di situ yang menurut gua cukup bagus. Yang pertama kita harus cari properti yang under value. Ya, under value bro ya. Iya. Under value artinya kita cari asetnya yang bisa dibawa pasar. Terus juga kalau kita pinjam pakai utang bank, artinya plafon harus bisa nutupin nih dari si income-nya juga ya, atau cash flow positif. Ya. Nah, mungkin 2 hal itu yang perlu kita perhatikan. Nah, habis itu setelah kita akuisisi cost, Bro Pauli juga tadi kasih tips. Untuk Bro Pauli sendiri, kalau misalnya kosannya harian tadi, itu memang di-manage oleh manajemen kos ya bro? Iya, betul. Ya. Terus kalau misalnya untuk bulanan, menurut Bro Pauli sebetulnya operasional itu sebenarnya masih kita bisa handle sendiri. Betul. Mungkin dengan kita bikin SOP yang tepat. Iya. Terus juga
kita bikin tim yang kuat di penagihan, di operational cost-nya. Terus juga secara marketing juga sebenarnya nggak susah ya bro ya. Sekarang udah ada platform-platform online kayak Mamikos, itu juga kita bisa pergunakan ya. Jadi kurang lebih mungkin dari podcast ini kita benar-benar dapat insight banyak dari Bro Pauli. Thank you banget Bro Pauli udah datang ke sini. Diajakin ngobrol-ngobrol. Semoga investasi lu di saham, di kos-kosan tambah cuan. Amin. Terus kos-kosan lu juga tambah banyak. Amin. Thank you. Ya, thank you semuanya yang udah nonton ini dari awal sampai akhir. Punya kos, punya passive income. Yeah.